kalau kita melihat fatwa dari Syekh Shalih Fauzan yang memang sesuai dengan fatwa dari ulama-ulama azwaja, mengatakan ketika sudah adzan subuh berarti awal puasa itu atau awal berpuasa itu sudah dimulai. Karena Nabi itu bersabda, hatta tasma'u adzana bani ummi maktum, sehingga kalian mendengarkan adzan Ibnu Ummi Maktum. Ketika adzannya Ibnu Ummi Maktum berarti itu sudah dimulai awal berpuasa. Apalagi kita gandengkan dengan hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u fi yadihi fala yadh'u hatta yaqdiya hajatahu minhu." Jika di antara kalian mendengarkan azan sementara wadah makan minum ada di tangannya, maka jangan diletakkan sampai dihabiskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Kalau kita lihat di dalam video tersebut adalah video salah satu ustadz yang menjadi panutan jamaah kelompok Wahabi yang ada di Indonesia, yaitu Pak Zainal Abidin. Kalau kita lihat Pak Zainal Abidin ini salah satu ustadz juga yang belajar ke Timur Tengah, yaitu kalau kita lihat di Timur Tengah itu salah satu syekh yang terkenal itu adalah Syekh Shalih Fauzan. Nanti kita cocokkan apakah pendapat dari Pak Zainal Abidin ini sesuai dengan pendapatnya atau fatwa dari Syekh Shalih Fauzan atau tidak. Kan di dalam video tersebut Pak Zainal Abidin ini mengatakan seseorang yang ketika berpuasa kemudian dia melakukan sahur, kemudian mendengarkan adzan ketika sahur tersebut yaitu adzan subuh, maka dilanjutkan saja makanannya tersebut sehingga makanan yang ada di tangannya itu habis. Dan kalau kita pahami dari penjelasan dari Pak Zainal Abidin ini, kan kita bisa memahami seperti ini. Ketika seseorang itu berpuasa kemudian dia melakukan sahur atau makan sahur, kemudian ketika dia memakan sahurnya itu makanannya itu belum habis, ternyata dia mendengarkan adzan subuh atau adzan subuh sudah berkumandang, maka bagaimana? Maka habiskan saja makanannya tersebut meskipun nanti adzan subuhnya itu selesai duluan daripada makanannya ini. Jadi kalau memang begitu, enak kalau ikuti fatwa dari Pak Zainal Abidin ini. Tapi fatwanya benar atau tidak kita belum paham. Tapi kalau kita bandingkan dengan pendapatnya Syekh Shalih Fauzan, maka nanti kita akan menemukan satu perbedaan. Ya ini videonya Syekh Shalih Fauzan. Ahsanallahu ilaikum, hal yajuz al-akl wa syurb athna adhan al-muadhdhin li salat al-fajr wa khususan عندما يكون الإنسان صائم؟ الأذان يختلف، إذا كان أذان الفجر قبل دخول الوقت فلا بأس بالأكل والشرب، أما إذا كان أذان المؤذن على طلوع الفجر فإنه لا يجوز الأكل والشرب إذا شرع في الأذان، قوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فإذا أذن ابن أم مكتوم فإنهم يمسكون عن الأكل كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك غيره من المؤذنين. نعم. Kalau kita lihat di dalam videonya Syekh Shalih Fauzan itu ketika ditanya tentang masalah seseorang yang berpuasa kemudian dia makan sahur, ketika dia makan sahur mendengarkan azan subuh, maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan dia harus berhenti dari makanannya karena ketika azan subuh itu berarti tulul fajr itu sudah muncul. Kalau begitu bagaimana? Berarti awal orang berpuasa atau imsak itu sudah dimulai. Jadi orang itu harus menghentikan makanannya. Berarti berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Zainal Abidin ini. Karena menurut Syekh Shalih Fauzan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrobu hatta tasma'u adana ibni ummi maktum. Jadi kalau melihat hadis ini, kata Syekh Shalih Fauzan, ketika seorang itu adzannya tersebut sudah memang adzan fajar itu tulu'il fajri, maka makanannya itu harus dihentikan karena awal puasa sudah dimulai, untuk berpuasa sudah dimulai. Akan tetapi ketika adzannya itu di waktu malam seperti adzannya Bilal, maka nggak apa-apa makan. Jadi melihat pendapat dari Syekh Shalih Fauzan ini tentu apa yang disampaikan Pak Zainal Abidin ini bertentangan dengan syekhnya mereka yang ada di Timur Tengah. Jadi kalau kita lihat fenomena bertentangan antara guru dengan muridnya ini, maka teman-teman
ketika berpatokan bahwasanya Arab Saudi itu sumber ilmu, ya ngikuti Arab Saudi seharusnya. Ustadz yang ada di Indonesia yang tidak sesuai dengan fatwa yang ada di Timur Tengah atau dengan syekh-syekh yang ada di Timur Tengah, ya seharusnya tidak diambil. Karena kalau tidak begitu maka akan terjadi kerancuan nanti. Faktor ini menurut saya karena memang mereka ini sebenarnya terlalu sibuk untuk menyampaikan dakwah, lupa untuk belajar atau menengok syekh-syekhnya mereka. Memang ada sebagian ustadz dari Ustadz Wahhabi ini yang sesuai dengan syekh-syekhnya mereka di Timur Tengah, kebanyakan mereka tidak sesuai. Contoh salah satunya di Pak Zainal Abidin ini. Seharusnya Pak Zainal Abidin ini ya harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh syekh-syekhnya yang ada di Timur Tengah. Kalau tidak begitu kan kasihan jemaahnya, menjadi rancu apa yang dia sampaikan. Maka oleh karena itu teman-teman kelompok Wahabi ini atau para jemaah Wahabi ini harus menerima kesimpang siuran fatwa yang ada di Indonesia ini. Sebenarnya yang benar apa yang di Arab Saudi atau yang di Indonesia ini, di kelompok Wahabi ya. Kalau di Aswaja itu panutannya bukan pada orang tapi pada kitab. Makanya para santri itu kalau misalnya ada sebagian kelompok atau perorangan berfatwa begini-begini kemudian bertentangan dengan di kitab, maka kita tidak memandang siapa yang menyampaikan. Kalau salah menurut versi yang ada di kitab, maka kita salahkan. Kita tidak mengikutinya. Itu kalau versi yang ada di Aswajah, khususnya di santri atau di kalangan santri. Jadi pada kesimpulannya, ketika seseorang itu berpuasa, kemudian dia melakukan sahur, mendengarkan adzan subuh, ya seharusnya dihentikan makannya. Karena makanannya tersebut kalau tetap dimakan berarti puasanya nanti batal. Karena kalau kita melihat fatwa dari Sholeh Fauzan yang memang sesuai dengan fatwa dari ulama-ulama Azwajah, mengatakan ketika sudah adzan subuh berarti awal puasa itu atau awal berpuasa itu sudah dimulai. Karena Nabi itu bersabda, hatta tasma'u adzana bani ummi maktum, sehingga kalian mendengarkan adzan Ibnu Ummi Maktum. Ketika adanya Ibnu Ummi Maktum berarti itu sudah dimulai awal berpuasa. Jadi kalau kita melihat fatwa-fatwa semacam ini, sebenarnya kalau saya pribadi itu merasa heran atau lucu saja terhadap ustadz-ustadz Wahabi yang ada di Indonesia ini. Kurang ya mungkin saya bahasakan kurang belajar begitu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.